Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfadil Awafik dengan NIM 220512041102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi Android untuk diagnosis cerdas anak berkebutuhan khusus. Pertama, pendahuluan. Menurut Marianti 2021, anak-anak dengan disabilitas merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem layanan kesehatan. Dan menurut Sudrajat Kurniawan 2022 dan Rahmat pada tahun 2021, tantangan untuk mereka meliputi sulitnya akses ke layanan khusus terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Jadi aplikasi ini memiliki dampak potensial dari aplikasi Android untuk diagnosis cerdas anak dengan disabilitas melampaui keluarga individu. Secara lebih luas, data yang dikumpulkan oleh aplikasi semacam itu dapat berkontribusi pada penelitian yang lebih besar dan inisiatif kesehatan masyarakat. Dengan mengumpulkan data yang dianonimkan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang prevalensi dan karakteristik berbagai disabilitas yang mengarah pada intervensi dan kebijakan yang lebih terarah. Umpan balik ini meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem kesehatan dan kontribusi pada upaya global untuk mendukung anak-anak dengan disabilitas. Pengembangan aplikasi Android ini, diagnosis cerdas anak, maaf, pengembangan aplikasi Android untuk diagnosis cerdas anak dengan disabilitas merupakan langkah signifikan dalam kemajuan kesehatan pediatrik dengan memanfaatkan kekuatan teknologi seluler, kita dapat memberikan layanan diagnostik yang lebih terjangkau, efisien, dan akurat bagi anak-anak yang membutuhkan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi diagnosis pintar untuk anak-anak dengan disabilitas yang dapat mendeteksi gangguan perkembangan sejak dini secara efektif. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan aplikasi diagnosis pintar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan indikasi kebutuhan khusus melalui pendekatan berbasis peneliti desain atau design-based research. Lalu yang ketiga, bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dapat digunakan untuk menyediakan asesmen yang dipersonalisasi bagi pengembangan anak. Lalu berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang teknologi kesehatan, khususnya dalam penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi gangguan perkembangan anak secara dini. Lalu yang kedua, membantu orang tua, pengasuh, dan tenaga kesehatan dalam mengenali indikasi gangguan perkembangan anak secara dini melalui alat diagnostik yang mudah digunakan. Lalu ada pembahasan. Yang pertama, teori yang akan ber, eh, berkesinambungan dengan hasil dari jurnal tersebut adalah yang pertama, aksesibilitas yang lebih luas. Aksesibilitas yang lebih luas ini memanfaatkan perangkat yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas, termasuk di daerah dengan sumber daya terbatas, dan hal ini memungkinkan lebih banyak keluarga untuk mendapatkan diagnosis dini tanpa harus mengunjungi spesialis. Lalu yang kedua, biaya yang lebih rendah. Dengan mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan langsung oleh spesialis, aplikasi ini menawarkan solusi yang lebih hemat biaya bagi keluarga, terutama yang berada di wilayah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Lalu yang ketiga, kecepatan dan efisiensi proses diagnostik, yang dengan menggunakan teknologi kecerdasan AI dan pembelajaran machine learning memungkinkan analisis data secara cepat dan akurat dan dan mempercepat proses diagnosis dibandingkan metode konvensional. Lalu berikutnya ada studi literatur. Studi literatur yang pertama ada neuroscience pada anak dengan kebutuhan khusus. Bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, neuroscience sangat penting karena membantu mengidentifikasi mekanisme saraf yang dapat berkontribusi pada perbedaan perkembangan dan kognitif yang beragam. Ini dapat mencakup kondisi seperti autisme, ADHD, kesulitan belajar, dan disabilitas intelektual. Lalu memahami struktur fungsi dan perkembangan otak pada anak-anak ini dapat memberikan informasi berharga untuk menciptakan intervensi dan terapi yang efektif.
Penelitian neuroscience juga dapat membantu meningkatkan diagnosis dini dan mendukung strategi perawatan yang dipersonalisasi memungkinkan hasil yang lebih baik untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, diagnosis digital untuk anak dengan kebutuhan khusus. Kemunculan diagnosis digital sedang merevolusi dunia kesehatan, terutama untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, menurut Ahmad pada tahun 2023. Alat-alat inovatif ini memanfaatkan teknologi untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat, mudah akses, dan tepat waktu yang dapat mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh populasi yang rentan ini. Lalu yang ketiga, algoritma untuk aplikasi diagnostik cerdas. Integrasi algoritma dalam aplikasi yang dirancang untuk evaluasi diagnosis anak-anak dengan berkebutuhan khusus merupakan perkembangan revolusioner dalam teknologi kesehatan menurut Satpati pada tahun 2024. Dan algoritma ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menganalisis kumpulan data yang kompleks, mengidentifikasi pola, dan memberikan diagnosis yang akurat serta tepat waktu menurut Sahu pada tahun 2022. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama ada analisis bibliometrik. Menurut Al-Husaini dan Nandianto pada tahun 2022, analisis bibliometrik adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi literatur akademik dalam bidang tertentu dengan menganalisis karakteristik publikasi penelitian. Dalam hal ini, analisis bibliometrik digunakan untuk memahami bagaimana penelitian tentang aplikasi diagnosis pintar untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang bisa berkembang dari waktu ke waktu. Dengan memeriksa tren penelitian, penulis terkemuka, serta publikasi-publikasi yang paling berpengaruh, analisis ini membantu untuk mengidentifikasi topik-topik yang paling banyak dibahas, metodologi yang digunakan, dan arah penelitian yang sedang tren. Lalu, yang kedua, ada proses desain. Proses desain yang digunakan dalam kata arti design based research adalah metodologi yang menggabungkan penelitian pendidikan empiris dengan desain berbasis teori untuk menciptakan lingkungan pekerjaan. Dalam pengembangan aplikasi untuk diagnosis anak-anak dengan kebutuhan khusus, DPR memungkinkan tim pengembang dan peneliti untuk terus-menerus menguji dan memperbaiki aplikasi berdasarkan umpan balik dan temuan dari pengguna serta pengujian di lapangan. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya didasarkan pada teori ilmiah yang kuat, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan nyata di lapangan, baik dari segi fungsionalitas maupun kegunaan praktis bagi orang tua, pendidikan, dan tenaga medis. Kesimpulannya, aplikasi diagnostik cerdas membantu deteksi dini, penilaian pribadi, pemantauan, perkembangan anak dengan kebutuhan khusus, yang dapat memberikan wawancara berharga untuk pengguna, untuk mengintervensi yang lebih efektif dan meningkatkan hasil perawatan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.